Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat berjumpa kembali tentunya di channel ini, teman-teman. Dari beberapa cuplikan video di depan juga tentunya, dan sekarang kita akan beralih tema atau beralih informasi tentang berita olahraga untuk hari ini. Bagi teman-temanku semuanya yang baru berjumpa atau yang baru bergabung, silahkan tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini tentunya. Dari beberapa informasi berita olahraga yang beredar juga tentunya, dengan pembahasan yang akan kita bahas untuk hari ini, dengan pembahasan yang tak kalah menarik ya teman-temanku semuanya, yaitu adalah 10 gol dalam 3 laga era Alvaro Arbeloa di Real Madrid ditunggu ya, tentunya dimulai ya teman-teman. Saya ulangi lagi untuk pembahasan kita untuk hari ini, yaitu adalah 10 gol dalam 3 laga era Alvaro Arbeloa di Real Madrid dimulai. Itu pembahasan kita untuk hari ini, dan apapun yang kami sampaikan ya teman-temanku semuanya di video ini, itu adalah merupakan sebuah hiburan semata saja. Dari beberapa informasi berita olahraga tentunya, bahwa awal kepelatihan dari Alvaro Arbeloa di Real Madrid yaitu langsung menghadirkan dinamika yang konkret ya tentunya dalam 3 pertandingan publik di Bernabeu, yaitu disuguhi sebuah kekalahan yang mengejutkan, yaitu kemenangan tanpa kehangatan lalu euforia besar di Eropa, yaitu total 10 gol yang mencetak di Madrid dalam periode singkat itu memancing optimisme sekaligus kehati-hatian, baik itu dalam sebuah performa tim terlihat berani dan agresif tetapi belum sepenuhnya stabil. Baik itu di titik inilah, yaitu perdebatan yang lama muncul kembali, dan apakah sebuah identitas sepak bola menyerangkas ya tentunya Madrid benar-benar sedang dipulihkan atau sekedar ledakan sesaat di tengah fase transisi ini. Yaitu awal yang tidak ramah bagi pelatih baru, yaitu debut dari Alvaro Arbeloa sendiri, yaitu bersama Real Madrid diawali kekalahan 2-3 dari Albacete, yaitu di babak 16 besar Copa del Rey tentunya, dan hasil ini yaitu langsung memotong momentum awal yang memicu sorotan tajam. Kekalahan tersebut memperlihatkan Madrid yang agresif dalam menyerang, tetapi rapuhnya saat kehilangan bola, detail kecil dan kekurangan kontrol transisi menjadi faktor penentu tentunya, yaitu dalam sebuah tekanan yang belum berada dalam saat kembali ke Bernabeu, yaitu melawan Levante dengan kemenangan 2-0 diraih, namun atmosfer stadion dipenuhi cemooh. Respon dari supporter yang telah menegaskan bahwa hasil saja belum cukup. Publik Madrid juga menuntut sebuah keyakinan bukan sekedar 3 poin. Pesta gol yang mengubah narasi, yaitu sebaliknya juga, yaitu berbalik di Liga Champions saat Madrid menang atas AS Monaco dengan skor 6-1, yaitu adalah pemain yang agresif, tempo tinggi, dan sebuah keberanian mengambil resiko menjadi ciri-ciri utama pada laga ini. Yaitu baik itu di lini depan Real Madrid tampil eksplosif dan mengkontribusi besar dari Kylian Mbappe, tentunya dari Vinicius Junior sendiri dan Jude Bellingham, yaitu kemenangan ini menghapus dalam sebuah kegelisahan yang sempat menyelimuti Bernabeu tentunya. Namun 6 gol tersebut bukan hanya sekedar skor, tetapi juga pesan Madrid terlihat kembali menikmati permainan menyerang yang langsung adaptif teman-teman atau permainan menyerang yang langsung atraktif tentunya teman-teman. Meskipun begitu juga 3 laga masih terlalu teman-teman terlalu dini juga untuk divonis besar. Yaitu Arbeloa juga mendapatkan modal sebuah kepercayaan, tetapi untuk kontribusi akan menjadi ujian sesungguhnya dalam fase yang berikutnya.
Untuk yang berikutnya yaitu dengan pembahasan di dalam pertengahan segmen video kita untuk hari ini ya teman-temanku semuanya, yaitu dengan pembahasan yang tak kalah menarik untuk hari ini yang akan kita bahas, yaitu adalah Barcelona menang tapi cedera Pedri bukan kabar bagus ya. Itu pembahasan kita di pertengahan segmen video kita untuk hari ini, dan apapun yang kami sampaikan di video ini ya teman-teman, itu adalah merupakan sebuah hiburan semata saja tentunya. Dari beberapa informasi berita olahraga tentunya ya teman-temanku semuanya, bahwa Hansi Flick telah menyebutkan cedera Pedri sebagai kabar buruk setelah Barcelona menang 4-2 atas Lavania, yaitu pada hari Kamis kemarin. Yaitu gelandang Spanyol harus ditarik keluar pada babak kedua karena cedera hamstring. Yaitu dari Fermin Lopez sendiri yang telah mencetak 2 gol, sementara Dani Olmo dan Robert Lewandowski juga bobol gawang lawan tentunya. Dan untuk sebuah kemenangan ini juga tetap penting ya bagi Barcelona untuk menjaga peluang finish 8 besar di Liga Champions. Untuk Pedri sendiri akan menjalani sebuah pemeriksaan di Barcelona pada hari Kamis yang mengetahui tingkat sebuah keparahan ya cedera tersebut dan cedera hamstring yang sebelumnya sempat membuat absennya beberapa laga pada musim ini. Yaitu tanpa Pedri, yaitu adalah selama sebagian besar ya babak kedua, yaitu Barcelona tetap mampu meraih kemenangan vital, hasil yang juga memberikan mereka peluang lebih besar untuk lolos langsung ke babak 16 besar tentunya. Cedera Pedri jadi perhatian. Yaitu cedera Pedri terjadi pada awal babak kedua dan membuat Hansi Flick khawatir yang sebelumnya Pedri relatif fit, yaitu semenjak Hansi Flick mengambil alih sebuah kursi pelatih pada tahun 2024. Yaitu pada musim itu Pedri sempat absen 5 pertandingan akibat cedera hamstring dan 1 laga karena masalah betis. Kini timnya harus menunggu dari hasil medis untuk mengetahui durasi absen dari Pedri itu. Dan saya tidak tahu ya saya juga tidak tahu persis kondisinya, tapi ini hamstring kata Hansi Flick. Itu yang ada, yaitu kadang hal-hal yang seperti itu terjadi dan saya tidak tahu berapa lama dia akan absen, dan itu bukan berita yang baik juga. Dan itu bukan berita yang baik juga, dan kita akan lihat ya pada hari Kamis imbuh Hansi Flick. Itu jangan lupa untuk saksikan pertandingan yang berikutnya. Barcelona akan bertemu Oviedo pada tanggal 25 Januari 2026 jam 10:15 waktu Indonesia Barat, terutama di Indonesia. Untuk yang berikutnya yaitu adalah gol kunci Fermin Lopez. Yaitu Fermin Lopez sendiri menjadi bintang Barcelona dalam 2 gol pada babak pertama, dan ia juga dimanfaatkan untuk umpan yang lebih fasil ya, yaitu yang menambah koleksi golnya menjadi 5 di Liga Champions pada musim ini. Baik itu dalam sebuah kehadiran dari Fermin Lopez penting bagi tim, terutama setelah Pedri ditarik keluar. Golnya tersebut membantu tim untuk menutup babak pertama dengan keunggulan semata. Fermin adalah pemain yang fantastik tutur dari Hansi Flick, dan itu penting bagi dia dan klub bahwa dia tetap di sini pada musim panas lalu karena ia dilahirkan dan dibesarkan di Barcelona, dan saya sangat menghargai apa yang saya lihat hari ini, imbuh dari Hansi Flick. Lewandowski dan Olmo selesaikan kemenangan. Yaitu Robert Lewandowski sendiri telah mencetak gol pada babak kedua, yaitu setelah Marcus Rashford memberikan umpan silang. Dani Olmo yang masuk juga menggantikan Pedri juga berkontribusi untuk membawa timnya kembali unggul. Yaitu kemenangan 4-2 yang telah memastikan 3 poin bagi Barcelona. Mereka juga kini ya teman-teman ya menempati posisi ke-9 klasemen fase grup dan berpeluang di 8 besar masih terbuka.
Dan itu tidak akan mudah untuk menghadapi ya teman-teman ya, ujar dari Hansi Flick sendiri, yaitu kita tidak tahu apakah Ferran Torres akan kembali, dan mungkin Pedri tidak bermain dan Frenkie de Jong akan diskor, tapi kita juga akan mendapatkan Lamine Yamal kembali dan masih punya peluang yang bagus untuk masuk radar ke-8 besar, ujarnya Hansi Flick. Dan kita belum memulai Liga Champions dengan baik, tapi satu laga tersisa, kita masih punya sebuah kesempatan mencapai target tambah dari Hansi Flick. Dan untuk top klasemen Liga Champions 2025-2026, yaitu Arsenal berada pada peringkat pertama dengan torehan poin 21. Peringkat kedua yaitu adalah Real Madrid dengan torehan poin 15. Peringkat ketiga yaitu adalah Bayern Munchen dengan torehan poin 15. Peringkat keempat yaitu adalah Tottenham dengan torehan poin 14. Peringkat kelima yaitu adalah PSG dengan torehan poin 13, teman-teman. Untuk yang berikutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan akhir video kita untuk hari ini ya teman-temanku semuanya. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini jika pembahasan yang kami sampaikan di akhir video ini merupakan pembahasan yang menarik, teman-teman. Yaitu dengan pembahasan yang akan kita bahas di akhir segmen video kita untuk hari ini, yaitu adalah Liverpool pesta gol di markas Marseille, tandang kian tak terkalahkan, teman-teman. Yaitu Liverpool keluar sebagai pemenang saat bertandang ke markas Marseille. Yaitu Liverpool sendiri bertandang ke markas Marseille, yaitu pada laga ke-7 Liga Champions pada musim 2025-2026. Pertandingan tersebut yaitu pada hari Kamis ya tentunya, yaitu berakhir dengan kemenangan 3-0 untuk tim tamu. Yaitu untuk gol dari Liverpool sendiri yaitu dicetak oleh Dominic ya teman-teman, dan gol bunuh diri dari Geronimo ya teman-teman ya. Dan kemenangan ini juga melanjutkan tren positif untuk The Red ya, setelah sebelumnya menaklukkan Inter Milan. Yaitu dengan hasil juga Liverpool telah menempati posisi keempat klasemen sementara di Liga Champions dengan 15 poin dari 7 pertandingan tentunya. Dan untuk perolehan poin mereka sama dengan Real Madrid yang juga mengumpulkan 15 poin hingga saat ini. Beberapa catatan yang menarik tercipta setelah laga dari Marseille kontra Liverpool, yaitu berikut adalah rincian lengkapnya. Catatan menarik duel Marseille versus Liverpool, yaitu 1. Untuk kedua kalinya di Liga Champions pada musim ini juga ya teman-teman, Liverpool menang dengan selisih 3 lebih ya gol, yaitu pada laga tandang yakni 3-0 pada malam ini, dan 5-1 melawan dari Frankfurt tentunya, yaitu pada matchday ketiga. Pada matchday ya teman-teman. Ya, pada matchday yang ketiga ya tentunya ya. Dan ini menjadi pertama kali untuk The Red meraih lebih dari 1 kemenangan tandang dengan margin sebesar itu dengan dalam 1 musim semenjak 2022-2023 yang lalu. Yang kedua yaitu adalah Marseille kalah 2 kali berturut-turut di kandang tanpa mencetak gol untuk pertama kalinya semenjak Maret 2022 yang lalu, sebelum pertandingan malam ini teman-teman. Dan untuk yang ketiga yaitu adalah semenjak awal musim ya, tentunya tidak ada tim yang meraih yang lebih banyak kemenangan tandang di fase grup di Liga Champions daripada Liverpool. Dan jangan lupa untuk saksikan pertandingan yang berikutnya ya teman-teman, yaitu di Liga Premier League ya tentunya. Liverpool akan bertemu Bournemouth yaitu pada tanggal 25 Januari 2025 jam 12:30 waktu Indonesia Barat, terutama di Indonesia. Dan untuk yang berikutnya kita akan membahas sedikit dalam informasi yang menarik juga ya teman-teman di akhir segmen ini, dengan pembahasan yang menarik juga, yaitu dengan tambahan pembahasan yaitu adalah
Bukan pencetak gol, ini pemain Liverpool yang dianggap yang paling penting saat hajar Marsili, teman-teman. Iya, saya ulangi lagi untuk pembahasannya, yaitu adalah bukan pencetak gol, ini pemain Liverpool yang dianggap penting pada saat pertandingan melawan Marsili, teman-teman. Ya, itu yang lebih tepatnya ya, teman-teman. Yaitu Liverpool yang telah mencatatkan sebuah kemenangan yang meyakinkan 3-0 atas Marsili dalam lanjutan laga Liga Champions yang hasilnya membawa mereka menembus 5 besar klasemen sementara kompetensi. Yaitu laga tandang ini berlangsung dengan dominasi yang jelas semenjak awal hingga akhir juga. Yaitu gol tendangan bebas dari Dominic tersebut membuat jalan yang sebelumnya gol bunuh diri, yaitu yang telah menyelesaikan Cody Gakpo yang menutup malam yang menyamakan, yang menyaman bagi tim tamu. Namun sebuah sorotan dari beberapa ya teman-teman ya, yaitu tertuju pada lini serang juga. Yaitu Liverpool sendiri dari Arne Slot justru yang menekan bahwa satu nama yang dianggap yang paling berpengaruh dalam menjaga kendali pertandingan. Yaitu penilaian itu kemudian diperkuat oleh kapten tim Virgil van Dijk ya tentunya. Joe Gomez pilar penting di lini belakang. Yaitu seusai peluit akhir ya, Arne Slot yang sebelumnya terbuka yang telah menyoroti kontribusi dari Joe Gomez, dan ia juga telah menilai performa sang bek menjadi fondasi yang penting di balik kemenangan telak tersebut. Dan untuk saya melihat ya banyak penampilan individu pada malam ini, dan tetapi saya ingin secara khusus telah menyebutkan Joe Gomez, ujar Arne Slot setelah pertandingan. Dan ia telah banyak menderita karena cedera dalam beberapa tahun terakhir, dan saya juga tidak terlalu memilih meski ia fit pada malam ini dan ia tampil luar biasa dan sangat penting tentunya teman-teman. Dan untuk Liverpool sendiri juga menang ya, sudah memegang kendali semenjak babak pertama, namun ya sebuah kestabilan di lini belakang yang membuat dari Marsili kesulitan untuk mengembangkan permainan dan juga memberikan tekanan yang besar tentunya teman-teman. Dan untuk yang berikutnya adalah sebuah dukungan kapten dan dampak nyata di lapangan, yaitu adalah pujian yang serupa datang dari kapten tim Virgil van Dijk tentunya, juga menyinggung absennya Ibrahima Konate pada laga yang berikutnya. Yaitu meskipun begitu ia juga menilai Gomez mampu mengisi peran itu dalam sangat baik juga tentunya, yang sangat penting dan utama. Pikiran saya tertuju pada Konate, kata Van Dijk. Yaitu tetapi yang sudah sering yang bermain dengan Joe ya, kami juga bermain sangat baik ya, saya pikir dia tampil sangat luar biasa dan gol ketiga berawal darinya. Yaitu secara statistik dan Gomez tampil nyaris sempurna dan ia telah menyelesaikan seluruh umpan dengan sukses, yaitu telah memenangkan 3 duel yang telah tercatat tentunya teman-teman ya, 7 sapuan dan 2 intercept ya tentunya, serta unggul dalam duel udara tentunya teman-teman. Yaitu pada babak pertama saja ia sudah 4 kali aksi defensif penting ya, sambil tetap tenang untuk menghadapi tekanan yang terbatas dari Marsili sendiri. Baik itu dalam sebuah performa yang terjadi, yaitu adalah menjadi salah satu kunci Liverpool menjaga ritme permainan. Dan untuk yang berikutnya yaitu adalah perdebatan baru di kalang pendukung, yaitu penampilan juga yang solid ya, yaitu tersebut juga memicu kembalinya diskusi di kalangan pendukung Liverpool. Banyak yang juga memulai pertanyaan yang mempertanyakan apakah Gomez layak mendapatkan menit bermain lebih reguler ketika semua bek utama dalam kondisi fit. Untuk diskusi ini muncul yaitu seiring dengan kontribusi yang terlihat jelas ya, bukan hanya dalam bertahan tetapi juga dalam membangun serangan, dan bahkan ia telah mencatatkan sebagai pemain yang memulai proses terjadinya gol ketiga Liverpool. Yaitu meski dalam sebuah keputusan ya akhir ya, tetapi berada di tangan staf pelatih,
pada laga melawan Marseille sendiri yang telah menempatkan Gomez kembali dalam sorotan, dan dia telah membuktikan dirinya sebagai opsi yang dapat diandalkan di level tertinggi Eropa, teman-teman semuanya. Itu ya teman-temanku semuanya ya, dalam beberapa informasi berita olahraga yang dapat kami sampaikan di video ini teman-teman ya. Dan apapun yang kami sampaikan lah ya di video ini, itu semuanya adalah merupakan sebuah hiburan semata saja. Jangan sampai teman-teman gagal paham terhadap apapun yang kami sampaikan tentunya. Dan jangan lupa ya teman-teman yang untuk tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini jika pembahasan yang kami sampaikan merupakan pembahasan yang menarik. Itu teman-temanku semuanya, saya akhiri saja dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.